kapan ya nasib kita berubah? Jangan kenceng-kenceng atuh. Saya mah tak tahan hidup seperti ini. Nanti kalau ada yang dengar, bahaya kamu. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Kita mah harus sabar. Nanti ada balasan bagi orang yang serakah. Tuhan kan nggak tidur. Wah, kok rebutan Kak Bonar ikutan dong ya? Wah, nggak boleh, Kak Bonar ngantri deh, Kak Bonar ngantri. Oh, jadi boleh ikutan main kalau misalnya Kak Bonar cerita? Ya. Ya udah, tapi adik-adik harus dicopot dulu semuanya ini. Tapi nanti kita main lagi di sini ya. Nah, yuk, copot dulu. Ayo, copot. Tapi copot di sana nih, yuk. Sambil dicopot. Yuk. Nah, sekarang Kak Bonar cerita ya. Mau tahu ceritanya gimana nih? Nah, adik-adik yang di rumah dengerin Kak Bonar ya. Jadi ceritanya begini. Kak Bonar buka dulu buku ceritanya. Judulnya Si Tuba Gendit. Nah, jadi cerita ini cerita legenda dari Jawa Barat. Vilo, lihat sini dong. Nih lihat gambarnya nih. Jadi cerita ini judulnya Si Tuba Gendit ya. Ini tuh cerita legenda dari Jawa Barat. Tepatnya di Garut. Wah, kamu udah pernah dengar Si Tuba Gendit ya sayang ya? Ya, jadi Kak Bonar ceritain lagi ya adik-adik ya. Nah, jadi gini nih. Nih, jadi zaman, ya sebentar sayang. Nah, nih gantian. Ya, jadi zaman dahulu kala, tuh adik-adik di rumah bisa lihat ya. Di daerah Garut ada sebuah desa, ya desanya itu subur banget. Wah, desanya pokoknya bagus deh. Jadi padi-padinya itu tumbuh subur, terus sawahnya juga penuh sama air gitu ya. Jadi di sana nggak pernah kekurangan air. Nah, terus di situ masyarakatnya nggak pernah kekurangan air, jadi banyak, nggak pernah surut. Jadi daerahnya itu subur banget. Nah, masyarakatnya di adik-adik yang tinggal di daerah situ tuh, di desa itu tuh kerjanya bercocok tanam atau pergi ke sawah. Petani pinter saya. Hani pinter ya. Oke, jadi mereka ini semuanya masyarakatnya petani. Tapi kan desanya ini sebenarnya kaya ya. Cuman masyarakatnya miskin. Kenapa bisa kayak gitu ya adik-adik ya? Soalnya begini, jadi kalau misalnya petani-petani ini udah panen nih padinya, kan harusnya padinya itu kan dijual kan, terus mereka dapat uang. Nah, cuman mereka ini harus ngejual sama satu tengkulak namanya Nyai Endit. Nah, jadi di sana tuh di desa ini ceritanya ada namanya Nyai Endit, dia itu orang kaya. Dia itu rumahnya besar, tanahnya besar, terus di rumahnya itu punya lumbung padi yang sangat besar. Nah, Nyai Endit ini nih curang orangnya. Terus dia gitu udah pelit, dia gitu orangnya ini ya suka maksain kehendak orang. Jadi gini, si petani-petani ini kalau misalnya nggak jual padinya sama Nyai Endit, wah langsung didatengin sama pengawal-pengawalnya Nyai Endit. Jadi Nyai Endit ini punya banyak pengawal, badannya gede-gede gitu. Sebenarnya nih, ini nih Nyai Endit nih. Wah, dia lagi sama pengawal-pengawalnya nih. Wah, rumahnya gede, nggak pakai baju, soalnya badannya gede, nggak ada baju yang cukup. Wah, bajunya nggak ada yang cukup, jadi dia nggak pakai baju. Tapi, cuman ototnya gede-gede. Tuh, lumbung padinya gede banget. Nah, jadi semua padi-padi yang dipanen dari si masyarakat situ ditumpuknya di lumbung padinya Nyai Endit ini. Nah, sebenarnya kan si masyarakatnya ini ya, petani-petani ini udah sedih banget. Aduh, sampai kapan ya kita keadaannya kayak gini? Soalnya mereka kan pengen juga kan punya uang lebih gitu. Terus nggak mau ngejual terus sama si Nyai Endit. Nah, cuman nggak bisa apa-apa mereka karena kan si ini nih ada tukang pukulnya Nyai Endit nih kan, yang
nakut-nakutin terus petani-petaninya. Ya udah, mereka cuman berdoa aja nih. Nah, ini ada nih ceritanya si petani itu lagi ngeluh, "Ya Tuhan, gimana ya, kapan ya keadaan ini berubah?" Terus ada petani satu lagi gitu ya, masyarakat satu lagi tuh dia bilang gini, "Udah, kita sabar aja, jadi orang sabar aja. Lebih baik kita berdoa aja sama Tuhan, pasti suatu saat Nyai Indit ada yang ngebales," kayak gitu. Kapan ya nasib kita berubah? Jangan kenceng-kenceng atuh. Saya mah tak tahan hidup seperti ini. Nanti kalau ada yang dengar, bahaya kamu. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Kita mah harus sabar. Nanti ada balasan bagi orang yang serakah. Tuhan kan nggak tidur. Iya betul. Nah, terus udah gitu mereka lagi ini nih, lagi bisik-bisik gitu kan. Oh, sebel gitu sama Nyai Indit gitu. Nah, sementara di sebelah sana Nyai Indit nih ya, dia lagi ini nih, lagi ngontrol lumbung padinya kan. Wah, karena kan dia pengen pengen maksa si petani-petani ini untuk ngejualin padi-padinya sama dia. Terus dia nyuruh centeng-centengnya, "Hei, centeng-centeng, ayo cepet mintain tuh padi-padinya sama petani-petani di sini. Jangan sampai padi-padinya ini dijual ke orang lain. Ayo, cepet datengin mereka satu persatu supaya lumbung padi kita penuh. Supaya kalau nanti kita kemarau, kita nggak kekurangan makanan. Tapi kalau misalnya mereka nanti kelaparan si petani-petaninya, mereka suruh datang ke sini, mereka suruh beli sama Nyai Indit. Harganya 5 kali lipat." Barja, Nyai, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres, Nyi. Beres-beres saja kamu. Awas ya, nanti saya periksa pekerjaanmu. Boleh periksa lumbungnya, Nyi. Bahkan lumbungnya sudah dipenuhi oleh padi. Iya, Nyai, yang di dalam sudah penuh. Siapa yang suruh kamu ikutan bicara? Maaf, Nyai. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan mereka akan membeli padiku. Dan aku akan semakin kaya. Bagus kerja kalian. Awasi terus para petani-petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat yang lain. Itu tidak akan terjadi, Nyai. Kalau ada yang membangkang, akan kita beri pelajaran, Nyai. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat yang lain. Itu tidak akan terjadi, Nyai. Kalau ada yang membangkang, akan kita beri pelajaran, Nyai. Nah, ini ceritanya nih di daerah Garut ya, beberapa minggu kemudian. Nah, ini nih masuk musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau tanya ada hujan nggak? Ada hujan nggak? Nggak ada ya. Panas nggak? Panas. Kayak di Arab. Iya, kalau di Arab gosong ya. Oh, kayak digoreng dong ya gosongnya. Nah, jadi ceritanya masih musim kemarau, terus air kan udah mulai sedikit. Nah, mau nggak mau kan sawahnya jadi kering juga nih adik-adik. Nah, terus jadi gitu mulai sedih deh nih. Tuh, si petani-petaninya ini udah mulai sedih nih. Karena hasil panenannya akhirnya makin berkurang tuh. Oh, udah mulai nangis. Udah masuk musim kemarau. Terus hasil panen padinya udah dibeli semua sama Nyai Indit. Terus tandanya kita harus beli dong sama Nyai Indit. Wah, uang kita kan cuma sedikit, sementara kita harus beli padinya itu mahal banget sama Nyai Indit. Wah, mereka tuh pada ini nih, pada nangis nih, pada sedih gitu kan. Nah, terus nih ceritanya kan udah musim kemarau nih. Udah musim kemarau, nah tandanya si petani-petani ini udah mulai siap-siap nih sekarang. Mereka harus hemat-hemat uangnya, makannya harus dikit-dikit aja. Soalnya kalau misalnya makanannya habis, mereka kan harus beli sama Nyai Indit kan. Nah, terus udah gitu, karena itu mau nggak mau ya mereka pas yang lagi kehabisan ya udah mereka beli deh sama Nyai Indit.
Tapi tiba-tiba nih ya, di ujung desa itu ya, datang nih. Kan ceritanya nih penduduk desanya ini, masyarakat desanya lagi ngobrol-ngobrol gitu karena mereka lagi sedih kan. Wah, lagi sedih terus tiba-tiba di ujung jalan sana tuh ya ada nenek-nenek jalan. Nenek-nenek pakai tongkat. Kalau nenek-nenek bongkok nggak? Bongkok ya. Jadi jalannya gitu. Pakai tongkat gitu kan. Wah, terus jalan-jalan gitu terus gitu. Nah, neneknya ini sebenarnya udah tahu keadaan di desa itu. Dia bilang gini, aduh kasihan ya, ini masyarakat yang ada di desa ini karena mereka sebenarnya kan sawah mereka subur, terus gitu tanaman mereka juga banyak, hasil panennya banyak, tapi mereka hidup menderita karena Nyai Endit. Dia bilang gitu. Terus si nenek ini bilang gini, suatu saat harus ada yang membalas perbuatan dari Nyai Endit ini. Dia bilang gitu kan.